Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aidian, NIM saya 19011016. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencari dan menangkap peluang usaha. Kiat melihat dan memberdayakan peluang bisnis. Peluang usaha ialah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausaha untuk mendapat keuntungan. Bagi seseorang yang memiliki kepekaan, kreativitas, inovasi, serta keberanian dalam mengambil risiko, setiap aspek kehidupan menimbulkan peluang. Peluang muncul karena diciptakan dari solusi masalah, kebutuhan, dan keinginan manusia. Nah, dalam kehidupan setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar maupun pengembangannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain sandang atau pakaian, pangan, makanan, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Semua kebutuhan di atas memunculkan permintaan dan penawaran, maka melahirkan peluang-peluang untuk memenuhi permintaan. Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia akan barang dan jasa meningkat dengan sangat dahsyat, baik dalam jenis komoditinya maupun jumlahnya. Peluang ada di mana-mana, jadi jangan menyanyiakan peluang. Biasanya orang pintar menunggu peluang, sedangkan orang bijak mencari peluang. Pengetahuan usaha ada dua. Yang pertama, peta peluang usaha. Yang kedua, kekuatan peluang usaha. Menurut James L. Hasbett, kekuatan peluang usaha yang muncul pada penawaran dan permintaan ada 5. Yang pertama, meningkatkan sistem distribusi. Kedua, adanya deregulasi. 3. Berkurangnya hambatan perdagangan. 4. Peningkatan teknologi informasi. 5. Perkembangan pasar modal. Yang ketiga, manfaat peta peluang usaha. Wirausaha sanggup untuk memasarkan barang-barang baru, menciptakan pasar baru, dan usahanya dapat bersaing dan maju pesat. 4. Mengidentifikasi peta peluang usaha. 5. Mengevaluasi peta peluang usaha. 6. Keuntungan menjadi seorang wirausaha dengan adanya identifikasi peluang usaha. Dengan adanya hal identifikasi peluang usaha, maka keuntungan seorang wirausaha ialah: yang pertama, mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. 3. Mendemonstrasikan potensi secara penuh. 4. Menjadi pemimpin di perusahaannya. 5. Membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. 7. Faktor-faktor identifikasi peta peluang usaha bagi para wirausahawan. 7. Faktor-faktor identifikasi peta peluang usaha bagi para wirausahawan. Adanya persaingan, adanya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, adanya latihan dan kursus usaha. C. Meraup keberuntungan dengan mengeksploitasi peluang. Kunci mendapatkan keberuntungan. Nah, yang pertama, kita harus melakukan sesuatu yang seharusnya, the right things. 2. Pada saat yang tepat, at the right time. 3. Dengan cara yang benar, in the right way. 4. Sukai apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda sukai. D. Persiapan untuk menangkap peluang. Yang pertama, menumbuhkan jiwa wirausaha. 2. Menentukan ide bisnis yang Anda minati. 3. Melakukan studi kelayakan. 4. Keberanian mengambil risiko. 5. Bersedia memanage usaha. 6. Memiliki kecerdasan finansial. Bertindak
menangkap peluang, uang dan peluang usaha. Kedua-duanya banyak dicari oleh manusia, namun sebagian orang pasti memilih uang dengan alasan ujung-ujungnya sebuah peluang usaha. Yang dicari juga merupakan uang. Orang pun akan menukar waktu dan tenaganya untuk mendapatkan uang. Uang akan datang dengan sendirinya jika kita memiliki kemampuan menciptakan dan menangkap peluang-peluang usaha yang ada. Peluang usaha mampu menciptakan uang, tetapi belum tentu uang yang kita miliki dapat menciptakan peluang usaha yang menarik. Merealisasikan impian dan menjalankan peluang yang ada akan menjadi nyali kita untuk menangkap dan merealisasikannya. Mengenai menangkap peluang, berkacalah kepada orang-orang sukses yang mampu menciptakan peluang. Banyak pembisnis yang mengolah bahan baku menjadi peluang usaha baru yang menghasilkan uang, yakni dengan mengubahnya menjadi bahan jadi. Mindset mencetak peluang usaha ini lebih penting dari sekedar bagaimana cara mencari uang. Inilah cara yang harus didengung-dengungkan kepada siapapun yang ingin sukses berwirausaha. Stephen R. Covey dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People menyatakan bahwa kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia apa adanya, melainkan sebagaimana diri kita melihatnya atau sebagaimana kita dikondisikan untuk melihatnya. Realitas dunia terbentuk dari persepsi kita. Semua hal terjadi berdasarkan bagaimana cara kita melihatnya dan mempercayainya. Oleh karena itu, kita perlu, jika melihat peluang, jangan terlalu lama didiskusikan karena ujung-ujungnya hanya akan menjadi wacana saja. Bagaimana sebuah peluang menjadi realitas bisnis yang sukses? Nah, cobalah perhatikan kembali lingkungan sekitar Anda dan pandanglah secara berbeda. Jika Anda jeli, Anda akan melihat bahwa sesungguhnya peluang itu ada di sekitar kita dan bertebaran di mana-mana. Pada setiap udara yang kita hirup, debu-debu yang berterbangan dan mendarat di setiap benda, dan tetesan rinai hujan yang mendarat di genangan air serta menyebarkan teriaknya menjadi lingkaran yang membesar. Setelah memperhatikan segala sesuatu dengan mata jeli, segeralah bertindak dan buka usaha Anda sendiri. Tak ada jalan lain. Satu-satunya cara kita mengetahui apakah peluang tersebut berhasil atau tidak adalah dengan memberanikan diri untuk memulai usaha atas peluang yang telah kita temukan. Masih belum berani juga? Cobalah kali ini dengan keyakinan penuh untuk menangkap peluang dengan segera dan segera buka usaha. Nah, orang yang kreatif ialah orang yang cepat menangkap peluang yang muncul di lingkungan sekitar. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, seorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya, yang pertama, harus percaya dan yakin dengan usahanya. 2. Menerima gagasan-gagasan baru. 3. Berintrospeksi diri. 4. Bersifat terbuka. 5. Etos kerja tinggi. 6. Pandai berkomunikasi. Nah, prinsip-prinsip inovasi meliputi yang pertama, prinsip keharusan. A. Keharusan menganalisa peluang, keharusan memperluas wawasan, keharusan bertindak efektif, dan keharusan realistis. Nah, yang kedua, prinsip larangan seperti larangan berlagak pintar, larangan untuk rakus, larangan berpikir terlalu jauh ke depan. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.